Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yesus adalah gambar wujud Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Like father, like son. Gimana seorang bapa, begitulah sifat anaknya. Buah jatuh tidak jauh dari pokoknya. Peribahasa di dunia ini telah ada lintas generasi. Seorang anak akan mengikuti sifat, gambar, dan rupa bapaknya. Musa dan Elia mengalami hadirat Allah. Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Musa dan Elia mengalami hadirat Allah, di mana Allah menyatakan kemuliaan-Nya di Gunung Sinai. Mereka berbicara dan mendengar suaranya, tapi mereka berdua tidak bisa melihat wajah Allah. Untuk catatan, Gunung Sinai sama dengan Gunung Horeb. Alkitab menuliskan Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, dan Elia bertemu dengan Allah di Gunung Horeb. Keduanya adalah gunung yang sama. Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ada dua hal yang menarik di sini. Pertama, Musa dan Elia berbicara dan mengalami kehadiran Allah di Gunung Sinai. Kedua, tetapi Musa dan Elia tidak diizinkan untuk melihat Allah, meskipun mendengarnya tapi tidak dapat melihat wajahnya. Peristiwa transfigurasi, Yesus berubah wujud di atas gunung menjadi cahaya kemuliaan. Ingat, di Gunung Sinai tadi Musa ingin melihat Allah. Allah setia, Allah akhirnya memberikan Musa melihat Dia. Inilah sebabnya Elia dan Musa muncul di gunung saat Yesus berubah wujud. Yesus menjadi cahaya kemuliaan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Pernah nggak kamu bertanya, kenapa Musa dan Elia yang muncul di atas gunung, bukan Abraham atau Elisa? Nah, apa hubungan peristiwa Musa dan Elia tidak bisa melihat Allah di Gunung Sinai sebelumnya dengan peristiwa Yesus berubah wujud di atas gunung ini? Di video sebelumnya kita sudah melihat Musa dan Elia berperan sebagai dua saksi Allah yang diutus di akhir zaman. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi Israel. Ternyata ada makna sangat dalam lainnya di balik peristiwa kehadiran Musa dan Elia di atas gunung saat Yesus dimuliakan dan berubah wujud. Ini bukan hanya tentang dua saksi Allah.
Allah adalah api yang menghanguskan. Musa dan Elia yang ketika masih hidup di bumi tidak diperbolehkan melihat wajah Allah, akhirnya diizinkan melihat wajah Allah itu dalam kemuliaan Yesus. Iya, Allah yang berfirman kepada mereka di Gunung Sinai kini telah menjadi manusia tepat di hadapan mereka. Inilah kenapa mereka juga disebut dua saksi Allah. Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa dan gambar manusia. Ini menggenapi perkataan Allah sendiri saat penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, sekarang kita mengerti kenapa Yohanes menuliskan firman itu telah menjadi manusia. Artinya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus adalah saksi mata yang melihat Allah itu dalam gambar dan rupa Yesus di atas gunung, dan yang juga disaksikan untuk pertama kalinya oleh Musa dan Elia. Dan untuk itu Allah berbicara dari sorga meneguhkan peristiwa ini. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perhatiin, dengarkanlah dia. Artinya yang didengar itu adalah suara firman, yaitu Yesus. Dan itulah sebabnya juga setelah melihat ini semua, Yohanes menulis firman itu adalah Allah. Bahkan Petrus yang juga saksi mata melihat peristiwa itu menuliskan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Itulah sebabnya dua kali Paulus menulis, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus berfirman, siapa yang melihat aku sudah melihat Allah.